ya? Baik. Nah, kalau belum tahu, sekilas terminologi atau dari segi bahasa. Coding itu adalah bahasa pemrograman. Jadi kalau kalian main games, kemudian misalnya buka yang suka belanja, Shopee, nah itu perlu programmer atau perlu orang teknik untuk mengoperasikan dan menyusun aplikasi. Itu bahasa pemrograman ya, yang bisa menyajikan games. Siapa yang suka games? Siapa? Iya, tentu semuanya suka games ya. Oke, kalau lihat di layar monitor silakan amati ini games apa ya? Mario. Suka nggak main Mario Bros? Tentunya kalau kalian main games itu tujuannya untuk apa sih? Untuk apa ya? Supaya senang yang pertama, yang kedua, kalau naik level sampai level akhir berarti kalian dinyatakan menang untuk meraih kemenangan. Untuk meraih kemenangan itu tidak mudah, dibutuhkan strategi, ada metodenya gimana ya supaya saya memenangkan games ini ya. Nah, strategi ini ya dalam bahasa kita sehari-hari itu disebut sebagai berpikir komputasional. Sekarang ini anak-anak ada di abad ke-21 di mana semuanya sudah serba canggih. Siapa yang suka belanja menggunakan e-money atau kris, QRIS? Ada yang pernah belanja di Indomaret atau belanja di mana, Kak? Di Indomaret. Bayarnya pakai QRIS. Gimana? Kamu bawa apa aja kalau? Oh, pakai QRIS, Mama berarti bawa HP, kemudian di scan ya. Terus kemudian passwordnya suruh masukin, kemudian saldo kita terpotong. Jadi nggak perlu repot-repot ambil uang dari ATM. Kalau misalnya uang cash kita habis ya, itu bisa dengan QRIS. Nah, itu adalah salah satu contoh perkembangan zaman. Nah, tentunya teknologi semakin canggih, bermacam-macam games juga semakin banyak ya. Iya, siapa yang sukanya main games tadi? Sukanya main games apa? Pep, ada lagi? Fatih? Roblox. Ya, yang lagi hits ya. Roblox juga. Apa, Kak? Roblox. Kenapa suka Roblox? Iya. Nah, sayangnya dalam permainan atau games-games yang seru-seru itu biasanya yang membuat adalah orang-orang ahli IT dari luar negeri ya. Tentu kalian sebagai pelajar jangan mau kalah. Kalian juga bisa. Nah, di abad ke-21 ini kita itu dilatih untuk berpikir kritis dan berpikir komputasional. Supaya apa? Supaya mudah untuk mengaplikasikan sebagai pengguna. Juga nanti kedepannya anak-anak nih di masa depan akan menjadi pembuat game, ahli IT di bidangnya, di bidang teknologi. Siapa yang mau? Iya. Nah, untuk bisa ke arah berpikir kritis dan berpikir komputasional tentu butuh belajar yang sungguh-sungguh. Nah, ini kita akan mempelajari tentang bagaimana ya supaya otak kita itu terlatih untuk berpikir kritis dan berpikir komputasional. Mari kita simak ya. Nah, tujuan pembelajarannya yuk disimak ya. Peserta didik dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana. Kemudian dapat mengimplementasikan konsep berpikir komputasional dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan masalah, peserta didik dapat berkolaborasi dengan teman dalam menyelesaikan masalah. Nah, abad keberapa? Sudah kita bahas ya, kita ada di abad 21. Sehingga keterampilan dasar ini menjadi sangat penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Nah, ini adalah definisi berpikir komputasional, yaitu kemampuan menyusun solusi masalah sehari-hari secara logis, sistematis, dan efisien sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer dalam menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, siapa yang tahu ini apa nih, nomor apa ya? Susu ya. Tentu ketika kita melihat segelas susu, apakah tiba-tiba dia bisa muncul sendiri? Ya, tentu melalui proses pembuatan ya, diseduh dulu. Siapa yang biasanya dibikinkan orang tuanya atau bikin sendiri karena sudah kelas 6? Iya. Siapa yang bisa membuat susu atau menyeduh susu? Baik, namanya? Zahen. Boleh Zahen mempraktikkan
cara membuat susu. Di sini Ibu sudah menyediakan alat dan bahannya. Kira-kira ada apa saja ya? Yuk sebutkan bareng-bareng. Susu. Ini ada air hangat, kemudian ada sendok. Ini ada susu saset. Nah, untuk menyeduh susu dibutuhkan langkah-langkah yang urut atau tidak. Kalau langkah-langkahnya tidak urut, bagaimana akibatnya? Gak jadi. Misalnya kamu mau minum dari air mineral, kamu baru beli dari Indomaret, ya. Untuk meminum air dalam botol, hal apa yang pertama kali kamu lakukan? Iya, duduk dulu, buka tutupnya, kemudian baru diminum. Kalau tiba-tiba kamu duduk terus diteguk, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi tidak ada langkah satupun yang terlewati, ya. Sama halnya dengan ketika kita mau menyeduh susu hangat. Nah, kali ini sama seperti ketika kita mau persiapan. Siapa yang suka jalan-jalan, traveling? Ke mana yang paling jauh? Naik gunung ke kota mana? Bekasi. Nah, ketika kalian mau jalan-jalan, apa saja sih yang menjadi list kalian? Tentu di daftar nggak? Ditulis apa saja ya keperluan saya sebelum berangkat. Naik gunung, kira-kira apa aja Kak yang diperlukan? Yang pertama, ayo semuanya bantu. Tas, ya. Kemudian tenda yang merasa Kak? Ya, terus baju, apa lagi? Obat-obatan. Makan perlu nggak? Makanan, minum, terus apa lagi? Alas kaki, iya, terus alat ibadah. Kemudian apa lagi? Kompor listrik, ada lagi? Panci. Yang lain? Mungkin ada yang berpendapat berbeda? Oke, itu adalah salah satu persiapan kita untuk naik gunung. Ada lagi, misalnya kalian mau apa? Mau mengadakan pesta ulang tahun. Siapa yang masih dirayakan ulang tahunnya? Oh iya, yang lainnya ada? Pernah merayakan ulang tahun dulu waktu kecil? Iya, pernah. Nih, namanya siapa Kak? Nasraf sedang ulang tahun. Bayangkan, kalau kalian punya acara ulang tahun, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan supaya acaranya meriah dan berjalan seperti yang diinginkan? Ayo. Yang pertama apa? Kue. Kemudian persiapan. Apalagi Pati? Ayo. Air minum, baik. Balon perlu nggak? Dekorasi perlu? Ayo, apalagi selain itu? Kue, balon, dekorasi, kado. Kemudian apa lagi? Apa? Lilin. Tentunya kalau kalian mau memberitahu teman harus ada surat undangannya. Jangan lupa ya. Nah, itu digital maupun undangan kertas. Ya, jangan sampai lupa. Oke. Itu adalah salah satu cara berpikir. Prinsip yang pertama yaitu dekomposisi. Jadi misalnya kita punya masalah seperti tadi. Kita mau mempersiapkan ulang tahun yang meriah. Itu kan merupakan suatu acara yang kita harus list detailnya seperti apa nih. Apa saja yang perlu saya butuhkan dan saya persiapkan. Tentu di situ ada catatan kecil ya. Semuanya harus dipersiapkan dengan baik-baik. Nah, ayo Jahen boleh praktek. Nah, diperhatikan yang pertama kali apa?
tampil di layar LCD apa ini? Kira-kira pola apa? Pola angka ya. Jadi di sini kalian disuruh meneruskan. Ini bilangan apa ya kira-kira? Bilangan ganjil atau genap? Ganjil. Loncatnya berapa? Loncatnya 2 angka. Jadi ayo kita sebutkan. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian 13. Ada lagi? 15. Lanjut. 17. Lanjut. 19. Kemudian 20. 1 dan seterusnya. Bilangannya loncat 2. Setiap ganti loncatan dia nambah 2. Oke, itu namanya pola. Jadi pola itu apa tadi? Pola itu apa tadi? Sesuatu yang berulang secara teratur, ya, itu namanya pola. Nah, yang ketiga adalah prinsip abstraksi, yaitu kemampuan untuk menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya fokus pada informasi penting, ya. Ini biasanya ketika kita menggunakan Google Maps, siapa yang pernah menggunakan Google Maps? Iya, tentu yang dilihat kalian di layar monitor atau di layar HP adalah apa? Yang pertama, jaraknya berapa kilo atau berapa meter? Ada apa lagi di situ? Lingkungan jarak. Ada informasi kecelakaan atau macet? Ada nggak? Iya. Kalau di situ misalnya ada anak kecil sedang lewat, itu kelihatan nggak di Google Maps, di navigatornya? Tidak. Ada tukang cilok sedang dorong gerobaknya, kelihatan nggak di situ? Tidak ditampilkan karena Google Maps hanya menampilkan informasi-informasi yang sifatnya penting, yang tidak penting tidak ditampilkan, ya. Nah, ini juga cara berlatih komputasional dengan prinsip abstraksi. Kalian bisa berlatih dengan cara menebak, ya. Ini guru punya tebakan. Yuk kita belajar bersama ya. Aku adalah raja hutan. Aku suka makan daging. Semua hewan takut denganku. Kira-kira hewan apa ini ya? Singa. Nah, yakin singa? Baik, kita tampilkan. Ada lagi, ayo. Aku berkaki 4, tapi aku bukan hewan. Aku selalu di ruang kelas. Kelas, aku suka. Kamu duduk ya Pak ya? Pinter. Nah, ini adalah kemampuan kita untuk menyaring informasi-informasi yang penting. Kan kita tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui apabila kursi ini lagi rusak, papannya jatuh ke bawah, kan tidak ada informasi seperti itu. Ya, jadi yang dikaitkan adalah informasi-informasi yang sifatnya penting saja. Ada lagi ya, prinsip yang keempat yaitu berpikir algoritmik. Tahap ini merancang serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang berurutan untuk memecahkan masalah. Tapi mirip seperti yang tadi di komposisi, misalnya ketika kalian membuat jus, siapa yang suka membuat jus? Oke, hal apa yang pertama kali kamu persiapkan? Blender, kemudian? Gula, apa lagi? Susu, gula, air, ya. Yang pertama kali kamu lakukan ketika alat-alat dan bahan sudah siap apa? Motong buah. Sebelumnya dibersihkan dulu ya. Terus dimotong buah, habis itu masukkan ke blender, campurkan dengan susu, air, gula cukupnya. Terus apa? Ditutup nggak? Kemudian apa lagi? Di blender. Gimana caranya menggerakannya? Dipencet tombol on. Tentunya sebelum pencet tombol on kita harus menghubungkan steker ke sumber listrik. Boleh nggak kalau misalnya guru bikin jus tapi langkah-langkahnya terbalik? Tiba-tiba ibu kalau guru nih tekan tombol on, bisa nggak seperti itu? Nggak bisa, karena nanti akan keluar airnya, ya, karena belum ditutup juga. Seperti itu ya. Oke, nah sama seperti ketika kalian sedang membuat rumah nih misalnya, bayangkan kalian adalah seorang kontraktor. Kalau membuat rumah tentu fondasinya dulu atau tidak? Ya, fondasi dulu, bangunan dasar, kemudian baru jendela dan lain sebagainya, kemudian baru dicat
dicat, bisa nggak tiba-tiba dicat? Nggak bisa karena harus berurutan. Sampai sini paham? Yuk kita bergabung dengan kelompok. Ini sudah ibu kelompokkan ya menjadi berapa kelompok? 5. Ini ibu sebut kelompok 1. Ingat-ingat ya nomornya. Ini kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ada soal latihan. Silahkan didiskusikan dengan kelompok. Nih. Satu kelompok udah buat 2. Yuk diisi ya. Boleh kerjasama ya. Jadi nanti yang cepat silakan maju. Ayo. Boleh pakai pensil, kasih panah-panah kakak, kasih panah. Ayo semuanya, bisa ya? Bisa. Nih startnya dari sini, startnya dia harus kemana nih supaya nyampe sekolah. Jadi harus lewat mana aja kalian tentuin. Kasih panah-panah ya, ayo. Ayo, boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen ya. Nah ini ntar lagi mau selesai nih, ayo Akila. Ayo. Hati-hati, ada jebakan ranting pohon ya, ranting pohon nggak boleh dilewati. Ayo. Baik, ada yang kelompoknya sudah selesai? Ya, siapa yang mau maju pertama? Kelompok 5 boleh maju. Ayo, semuanya. Dibawa. Nah, dibawa. Oke, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang pertama nih, koordinat. Aisyah bacakan. Titik mobil ada di ya. Mobil nih, mobil merah. Ayo sambil cocokkan ya, kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar ya. Taksi F2 benar? Benar. Terus bola ya, 9 benar atau salah? Benar. Ada lagi pohon I, 5 betul atau salah? Oke, dokter untuk kelompok 5. Nah ini sudah benar. Jadi ini robotnya harus turun berapa kali? Berapa langkah? Ayo. Berapa langkah? Turunnya 2 langkah, kemudian belok kemana? Ke kiri, kemudian mana? Ya maju ke depan 2 langkah, terus mana lagi? Ke kiri, terus kamu yang terikat. Ya ke kanan, kemudian maju 1 langkah. Baik, suaranya keras enggak? Belok ke kanan, terus ya maju 1 langkah, kemudian turun ya. Tidak ada belokan, dia turun ke bawah sebanyak berapa? 1, 2. Nah, sampailah ke sekolah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Masih on? 2 akan menampilkan hasil presentasi. Ayo lagi sebenarnya robotnya harus belok mana aja nih? Harus turun ke bawah sebanyak 2. Kemudian belok enggak? Belok ke mana? Ke kiri. Terus sebanyak 2. Kemudian harus naik enggak? Naik sebanyak berapa? Berapa langkah? Ya, 1. Oke. 2, 3. Ada 3 kali. Kemudian belok ya. Ada lagi tipis. Naik ke atas. Kemudian ya. Terus ya belok ke bawah, turun ya. Sudah sampai ke sekolah. Ada lagi bola, ada posisi mana? Bola A,9 benar? Taksi F,2. Ada lagi apel B,9. Benar teman-teman? Nah, ayo pohonnya di
4,9. Ya. Apel ada di B, 9. Betul. Telur ada di I, 5. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay. Sudah, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Duduk siap. 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 Untuk agar kita makin semangat. Karena dulu sudah siap, Ibu yakin kalian sudah mulai ya, lapar, oke? Supaya semangat kita mau tepuk pagi. Kalau Ibu bilang tepuk pagi 1 kali ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oh, kalau tepuk malam nggak ada suara karena kitanya sedang tidur. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Iya, berarti masih fokus. Tepuk malam. Tepuk pagi, sore, malam. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini Ibu punya SDK-nya semuanya berdiri ya. Kertas, di situ kalian arahkan temennya harus kemana, ke arah mana. Temennya harus ada di mana, kalian kasih petunjuk ya. Jadi di sini titik mulainya. Yuk, Ibu akan menunjukkan namanya robot navigator. Jadi kalian ini ya, temennya ada yang satu jadi robot. Siapa yang mau jadi robot perwakilan kelompok? Boleh. Nah, contoh nih. Nah, mulainya dari sini, boleh simulasi. Coba satu, Aisyah. Coba aja. Contoh, hanya jadi contoh. Oke, tolong bantu Aisyah menemukan vas bunga. Ayo, kira-kira Aisyah harus maju berapa kali? Dua. Berarti nanti di situ panahnya harus ada 2. Panahnya dikasih panah nanti. Ini contoh ya. Panah. Ayo Aisyah, maju 2 kali. Iya. Belok nggak? Belok berapa kali? Beloknya 1. Beloknya 1, Aisyah belok. Iya. Terus maju berapa kali? 2 ya. Yuk, maju Aisyah.
Nah, kalau sudah berarti sudah menemukan. Nah, Aisyah duduk di sini nih. Yang di sini nanti nggak boleh dilewati oleh kelompok lain karena ini udah diblok sama kelompoknya Aisyah. Yes. Cari jalan lain menuju ke kelas bunga. Bisa bantu temennya? Oke, silakan. Titik mulainya dari sini. Aisyah boleh duduk. Terima kasih. Yeay. Ayo, kita mau cari solusi supaya sampai. Nih, mulainya dari sini. Ayo gambarkan. Gambarkan tanda panahnya harus ke arah mana. Ya. Kalian mau dari sini boleh. Mau maju berapa langkah? Tuh, 2, 3, 4. Boleh. Jadi nggak harus 2 langkah. Maju lagi. Boleh, belok. Nah, coba ketemu kan? Tentu dari arah mana saja. Yuk, silakan berpikir. Arahin ya, biar bisa sampai ke arah kelas. Nah, yang penting kalian jangan sampai ke sini. Ini udah diblok, ini udah nggak boleh. Harus lewat sini, atau ini silakan. Ayo, ayo dikasih panah-panah. Ini teman harus kemana kasih panah. Yang gede nggak masalah. Kotak-kotaknya nggak usah, nggak apa-apa. Atau bikin kotak juga boleh. Kalau mau kalian bikin kotak untuk mempermudah, supaya kalian mudah, boleh silakan. Ayo, dibikin kotak-kotak boleh. Atau tanpa kotak juga boleh. Gini. Terus kalian kesini juga boleh loh, ya. Nih. Nah, parahnya belok dulu. Enggak, belok lagi. Ya. Boleh, silakan. Hanya ada perintah lurus atau belok kiri, belok kanan boleh. Silakan. Ayo, siapa yang kelompoknya udah selesai? Ayo, maju. Mana yang jadi robot? Siapa yang mau jadi robot? Ya. Nanti arahin ya. Kiri. Bilangin aja nggak apa-apa. Kakak dari sini kakak. Kakak dari sini. Nanti bilangin ya kelompoknya ya. Arahin ya. Siap? Oke, 1, 2, 3. Terus? Ya, terus? Ketemu. Yeay. Yang ini berarti diblok. Nah, ini nggak boleh dilewati. Ayo. Makin nanti kalau majunya makin nggak ada jalan. Ayo. Ini sudah kelompok 5. Ini kelompok 5. Ya, kalian tinggal pilih. Ayo. Mana ya supaya nyampe? Ayo, ada lagi. Jahat. Ya, berapa aja yuk. Arahin. Ayo, maju. Ayo, maju. Bisa bikin lagi. Ya, yuk. Maju pertama. 1, 2, 3, 4. Ya, terus belok kanan. Terus maju 3, 4. Tuh. Iya, kemudian belok kanan. Siap. Yeay. Ayo satu lagi, mau habis nih jalannya. Ayo, tinggal itu. Ayo. Siapa yang berani lagi kelompoknya? Ayo, habisin. Yuk, kelompok wanita. Mana di wanita? Ayo, yang penting berani maju dulu. Nanti diarahin. Dan nanti arahin. Kamu arahin dulu. Nanti maju aja. Yang maju siapa jadi robot? Jadi robot siapa? Jadi robot yuk. Arahin ya. Ini kelompoknya arahin. Maju atau belok? Yuk. 1, 2, 3. Langsung belok. Baik, terus. Maju berapa langkah? Yuk, maju 4 langkah, Kak. 2, 3, 4. Baik, terus. Belok. Belok kiri. Yuk, maju. Terus. Perlu belok, Kak? Belok mana? Kiri atau kanan? Kiri. Yeay, tepuk tangan kelompok 3. Baik, tepuk tangan semuanya, silakan duduk. Ibu akan membagikan soal ya. Ini dikumpulkan. Ini tulisin ya, ini kelompok berapa?
lagi ya. Itu punya soal, silakan dikerjakan. Ini semuanya dapat. Ya, Kak, bantuin kami. Ini bagi ayo diisi. Diisi ya. Kasih nama. Kasih nama. Oke. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat siapa? Oke, satu. Oh, enggak belum. Diisi kasih nama ya. Ya. Ibu, berapa pemahaman kalian? Ini ya, tadi kan ibu udah jelasin tuh komposisi itu apa. Oh belum. Nih, ada lagi yang belum? Sudah? Oke. Apa itu dekomposisi udah diisi? Ada yang belum? Ambil diisi. Nah, abstraksi adalah menggali informasi fokus hanya yang bagaimana? Ya, tulis. Kemudian ditebak, aku punya kaki 4. Bukan hewan, tapi sering kalian manfaatkan untuk berapa ya? Nah, tadi cara berpikir komputasional silahkan ditulis ada 4 selain di komposisi silakan. Kerjakan dengan baik, semuanya ini tidak kosong ya. Kakak pause dulu ya. Game yaitu suatu permainan ya yang terintegrasi dengan mata pelajaran apa? IPA ya. Jadi di sini ada ciri-ciri hewan ya. Silakan untuk disusun puzzle-nya. Nah, ayo. Silakan nanti yang sudah selesai boleh dikumpulin kemudian berhak seperti Diandra untuk memainkan game apa namanya? Blockly. Nah, ini dari sini ya. Cat artinya kucing. Mana kucing? Nah, ini digerak 2 kali. Pindahin ke sono. Nah ini pindahin ke kucing. Terus ya picture, bawa picture masukin. Nah, oke. Choose legs. Legs artinya apa leg? Kakinya berapa ya? 4, tulis. Kemudian trace apa? Ayo, ciri-cirinya apa? Ya, makanannya apa boleh. Nah, itu sukanya whiskers. Oke, Diandra sudah menyelesaikan 1. Tepuk tangan dong Diandra. Yang lain mau coba? Yang udah selesai mana lagi? Fatih mau coba? Ayo, siapa lagi? Alisa mau coba? Ayo. Nah, yang itu diselesaikan nanti langsung ini ya. Oke, yuk Kalista boleh maju. Ada lagi nanti yang mau coba setelah Kalista? Oke, namanya siapa sayang? Asraf. Oke, ini Asraf. Snail, apa snail? Siput. Ini kita mau bermain puzzle dengan Blockly Games. Kalian bisa memainkan di rumah gratis ya. Jadi kalian masuk sini. Dua kali. Ini coba lihat dulu. Nah, seret-seret masukin ke bisa? Oke, Lexnya berapa? Kakinya berapa kalau siput? Nggak ada, no legs. Berarti 0. Ada lagi? Traitsnya apa? Ciri-cirinya apa biasanya? Apa? Mempunyai? Dia ke rumahnya dibawa nggak kemana-mana? Nah, rumahnya itu namanya apa? Cangkang. Bahasa Inggrisnya? Ya, pintar nih. Siap. 2 kali kan? Oke. Terus bisa. Tepuk tangan untuk Kalista. Ada lagi yang mau coba tadi Nasraf ya? Nasraf silakan. Ayo Ibu mau satu lagi nih.
sweet dah sweet. Nah, antara Jaya dengan siapa tadi? Rashid, sweet yang menang boleh. Enggak, yang ini tetap maju yang belum. Ayo, Nasraf dapatnya da. Apa itu da? Bebek. Bebek. Mana kabar bebek? Jahen, sweet ya. Angkat kabelnya. Oke, Lex-nya berapa? 2. Kemudian trace-nya apa? Bulu. Dia punya bulu banyak. Oke, gerak 2 kali. Langsung digeser. Siapa yang menang? Jahen atau siapa namanya? Atar. Atar, terima kasih Nasra. Atar, silakan maju nak. Nih, Atar dapatnya B. Apa itu B? Lebah. Nah, tinggal 1 ya. Digeser 2 kali nak. Nah, tek gitu langsung digeseran. Jangan dilepas. Pelan-pelan aja nih. Lihat ibu. Tuh, geser. Dia langsung. Nah, sip. Nah, oke. Lex-nya berapa kakinya? Kakinya apa betul 2? Ini memang yang nampak 2. Sebelah sana ada kakinya lagi enggak? Ada kakinya berapa? 4. Cus pilih berapa? 2 atau 4? 4. Oke. Apa? Ciri-cirinya Hani, lebah. Nah, Hani itu apa ya? Artinya? Madu. Dia menghasilkan madu. Oke, masukkan. Kita cek ya. Terima kasih untuk Atar. Tepuk tangan. Yeay. Kita cek. Kita akan mengecek di atas. Nah. Oh, ternyata ada 5 blok yang kurang tepat. Oke, kita lihat. Nah, berarti masih ada salah 5. Mungkin kalian bisa untuk mempelajari bahasa Inggrisnya lagi ya, untuk mengenali ciri-ciri hewan. Baik, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Oke, tepuk tangan untuk kelas 6. Yeay, tepuk semangat. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Benar atau tidak? Gimana senangnya karena apa? Karena apa? Main games, tapi kita tetap belajar, ya. Kemudian apa lagi? Siapa yang senang hari ini? Karena apa? Karena membuat susu, jadi tahu caranya untuk menyeduh susu. Nanti kalian bisa praktek di rumah masing-masing ya. Terus apa lagi? Senang karena tadi main apa yang di sini? Namanya robot navigator atau robot navigasi, boleh ya. Oke, sebagai penutup sebelum pulang ini dikumpulkan ya. Setelah selesainya nggak apa-apa. Oke ya, dikumpulkan satu kelompok ditulis jadi satu biar ibu mudah ngambil apa. Silakan berkemas-kemas boleh ya. Oke, berkemas-kemas anak-anak. Ada lagi? Tasya.
implementasi kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pulang, ya, nanti cepet-cepetan ya kelompok siapa yang sudah berhasil menjawab, ya, dan anaknya yang bisa menjawab nanti akan dapat hadiah. Mau dapat hadiah? Dia pulang duluan ya. Oke. Ada 4 prinsip dalam pembelajaran coding dan artificial. Kira-kira 4 prinsip itu apa saja ya? Siapa yang mau jawab? Ayo. Biasa ingatnya? Ada 4 prinsip, ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa tadi? Boleh, ayo. Siapa? Tunjuk jari. Iya, boleh. Ayo, boleh berdiri. Ayo, nanti dibantuin, boleh dibantuin. Ayo. Dekomposisi terus apa lagi yang kedua? Abstraksi. Kemudian apa lagi? Ayo. Pola yang terakhir. Ayo. Berpikir secara logika. Algoritmik. Tepuk tangannya siapa? Ferdi. Berhak untuk mendapatkan hadiah. Tepuk tangan. Kelompok Ferdi boleh pulang duluan. Terima kasih banyak. Yang kedua ada soal lagi. Ya, berpikir abstraksi berarti kita punya kemampuan untuk menyaring informasi yang berulang-ulang, teman. Yang penting. Ya. Kelompok 2 yang berhasil menjawab dapat hadiah. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, ada tepukan. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Berarti nanti ya berhak untuk satu pertanyaan. Jawab satu pertanyaan. Ada berapa kaki pada bebek? 2 apa 4? 2 yang benar. 4. Jadi 4 atau 2? 4. 2. Namanya siapa? Azana yang sini dapat siapa? Ayo semua. Ada lagi. Berapa jumlah kaki? Siapa tadi Azana? Hanza. Ada berapa jumlah kaki pada snail? 2. Ada lagi. Buatlah daftar urutan apa saja yang perlu kalian persiapkan untuk pesta ulang tahun. Apa? Ayo. Kue. Pajangan terus. Balon. Lilin. Undangan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita semangat siapa dari kelompok 2. Terima kasih ya.